tahun 2014, dia pernah berada di puncak karirnya sebagai atlet softball hebat. Tapi gaya hidup dan kebiasaan buruknya membuatnya jatuh ke lubang. Kehilangan semuanya, bahkan menjadi gelandangan. Di titik terendahnya, dia ditawari hidup kedua menjadi gangster kerah putih. Dia bekerja keras untuk mencapai kejayaan sekali lagi. Menjadi gangster yang paling ditakuti di kota Busan. Walaupun untuk itu dia harus bertarung dan menumpahkan banyak darah. Film ini dibintangi oleh Lee Min-gi, Park Se-woong, dan Lee Tae-im. Sebelum mulai, kita bumper dulu. Malam gelap mencekik suasana. Sekelompok pria bersenjata turun. Pria muda di depan memimpin jalan dengan sebilah pisau di tangan. Pertarungan tanpa basa-basi dimulai. Pria muda ini naik ke lantai atas dan menyerang sekelompok orang ini. Dengan lampu yang mati, hanya bunyi pisau dan teriak kesakitan yang terdengar. Pria muda ini menghajar dan menghabisi targetnya dengan brutal. Pertarungan berkelompok ini dimenangi oleh kelompok pria muda ini. Dia hanya terbayang wajah gadis yang menjadi motivasinya melakukan semua ini. Dia menghabisi lawan-lawannya tanpa ampun. Inilah For the Emperor. 1 tahun yang lalu, pria muda tadi bernama Lee Hwan, seorang atlet softball berbakat berposisi pitcher. Digadang-gadangkan sebagai bintang masa depan karena membawa timnya Busan Red Whale juara Liga Korea. Tapi itu cerita lalu. Belakangan dia mulai cedera bahu. Performanya turun jauh. Mulailah Hwan dicaci maki publik. Dia bahkan kehilangan tempat di tim inti. Ada satu lagi kebiasaan buruk pria ini. Dia suka berjudi, menghabiskan tabungan uangnya sebagai atlet. Hari itu dia datang ke suatu tempat para penjudi, tempat para pengatur skor. Tempat ini dimiliki orang yang bernama Carter. Orang-orang ini sudah berkumpul di dalam. Ada Hwan di sana. Hwan ternyata ikut menjadi pengatur skor bagi orang-orang ini. Uang kemenangan inilah yang dibagi-bagi. Hwan protes kepada broker yang bernama Song. Bagiannya sangat sedikit. Orang ini malah memarahi dan memakinya. Hwan berniat mengejar dan menghajar orang ini. Sial baginya, tempat judi ilegal itu digerebek polisi. Hal itu benar-benar membenamkan karirnya. Seorang jaksa bernama Jin-woo dikirim untuk membebaskannya. Jaksa ini mengatakan ada orang baik hati yang membantunya keluar. Hwan melirik tasnya. Uang komisinya sudah hilang. Jin-woo mengejeknya. Karirnya sebagai atlet telah tamat. Sementara di bekas tempat judi yang ditutup, ada seseorang yang disiksa karena telat membayar hutang. Orang ini bernama Gyeong-soo, anggota dari kelompok gangster Hwangjae, salah satu grup gangster terbesar di kota Busan. Saat itulah Hwan masuk tanpa basa-basi menanyakan di mana uangnya. Dia ingin meminta bagian uangnya kepada broker Song. Kesalahpahaman terjadi. Hwan menyangka kelompok gangster ini bekerja sama dengan si broker melarikan uang bagiannya dan menipunya. Padahal si broker memang berhutang kepada orang-orang ini. Perkelahian tak bisa dihindarkan. Apalagi Gyeong-soo menghinanya sebagai atlet gagal. Insting orang ini sangat brutal. Dia menghajar seluruh kelompok ini. Akhirnya, Hwang terpaksa meminta maaf kepada para gangster ini. Dia telah salah menghajar orang. Dia terpaksa mengambil kartu nama itu dan berjanji akan membayar ganti ruginya. Inilah pimpinan gangster kelompok Hwangjae, Jang Sang-ha. Dia melihat kepergian Hwan dan memastikan orang itulah yang menghajar anak buahnya. Orang ini memarahi anak buahnya yang terlalu lemah karena kalah melawan satu orang. Tapi Sang-ha sangat tertarik dengan karakter Hwan. Hwan pun dipecat dari timnya. Dia sudah tak punya apa-apa.
Bahkan untuk tidur pun terpaksa hanya menumpang di pinggir lapangan. Saat itulah 2 orang anak buah Sangha menjemputnya di markas kelompok Sangha. Orang-orang ini kesulitan menagih hutang kepada 1 orang yang bernama Rockfish. Orang-orang yang dikirim kembali dengan babak belur. Saat itulah Hwan masuk. Dia menanyakan kenapa Sangha memanggilnya. Salah satu wakil di sana, Yujun, marah kepada Hwan, menganggap dia tak sopan bicara kepada bosnya. Sangha hanya ingin memberinya kesempatan dan bertanya apakah dia ingin mendapatkan sedikit uang. Gyeongsu membawa Hwan ke pasar tempat orang yang bernama Rockfish. Orang ini masih sempat menyombong kepada Hwan. Orang ini melarikan uang dan tak membayar hutang. Dia menyuruh Hwan menunggu di sini dan melihat bagaimana profesional melakukannya. Tapi ternyata orang-orang ini kena hajar oleh Rockfish. Apalagi Gyeongsu, dia yang paling parah dipukuli. Orang ini mengira masih ada anak buah Sangha yang berani dengannya. Tapi Hwan adalah orang yang berbeda. Dia sangat bertekad dan sudah terbiasa dengan perkelahian jalanan. Orang ini babak belur dipukuli dengan parah. Gyeongsu takjub melihat keganasan Hwan. Saat kembali ke markas, Gyeongsu masih menyombong. Tapi Sangha tahu, pasti Hwan lah yang menyelesaikan ini. Dia melemparkan bundelan uang sebagai upahnya. Tapi Hwan dengan santai menolaknya. Menganggap hutangnya dengan kelompok Hwangje sudah lunas. Itu membuat bos gangster ini makin tertarik dengan anak muda ini. Dia malah menawarkan pekerjaan untuk Hwan. Bergabunglah dengan kelompoknya. Dia sudah tak punya apa-apa lagi di luar. Hwan pun memikirkan tawaran dari Sangha. Dia memang sudah putus asa dengan hidupnya. Orang tuanya sudah meninggal di waktu muda. Masa depannya sebagai atlet sudah tak ada lagi. Yang ada hanya untuk bertahan hidup. Semua orang mengucilkannya. Mungkin saja ini bisa jadi jalannya untuk kembali. Kelompok Hwangje menguasai bisnis rentenir terbesar di kota Busan. Dan orang ini juga punya beberapa klub malam yang dikuasai mereka. Dia dan Gyeongsu hari itu berkunjung ke klub malam Temptation. Inilah pertama kalinya dia bertemu dengan Cha Yen-su, madam pengurus klub malam dan karaoke itu. Hwan tertarik dengan perempuan ini. Dia selalu memenangi Yeonsu. Dan hari itu dia resmi bergabung dengan kelompok Hwangje. 2 wakil kelompok ini, Yujun dan Taemu, sedikit pun tidak suka kepada Hwan. Mereka meragukannya. Tapi Sangha punya pandangan berbeda terhadap anak muda ini. Hwan sedikit pun tidak peduli dengan kedua orang ini. Sekali lagi Sangha menegaskan, Hwan bagian dari keluarga sekarang. Orang-orang ini terpaksa menerimanya. Dari atlet menjadi anggota kelompok gangster, hidup memang tak bisa ditebak. Sangha menugaskan Hwan untuk belajar. Mulai saat ini dia bekerja di bawah Yeongsu. Dia sangat suka dengan sorot mata anak muda ini yang tanpa keraguan. Tugas pergangsteran pun dimulai. Mereka menempelkan stiker-stiker rentenir di tempat publik untuk menjaring mangsa. Setelah selesai bekerja, dia dan Gyeongsu akan duduk di klub Temptation. Saat itulah Hwan sering memperhatikan Yeonsu. Apalagi Hwan sangat ahli dalam bertaruh judi tebak skor. Teman-teman barunya ini sangat kagum dengan keahliannya. Sudah 3 bulan dia berada di dunia gangster ini. Dia selalu nongkrong di depan klub Temptation malam-malam. Hari itu dia diajak bos Sangha berkeliling. Dia kagum melihat kerja keras Hwan. Bisnis mereka meningkat gara-gara kerja kerasnya. Sangha menaikkan posisinya. Dia menawarkan Hwan untuk mengelola situs judi olahraga mereka. Dia yakin Hwan bisa dan memberikan bonus sebuah mobil. Penampilan itu penting. Perlahan hidup Hwan berubah. Dia makin sering bertemu dengan Yeonsu. Perempuan ini benar-benar menarik hatinya. Tapi dia belum pernah sekalipun bicara dengannya. Hari itu Yeonsu menegurnya. Mobilnya tak boleh parkir di depan klub. Dan wanita ini mengambil inisiatif. Mengajak Hwan untuk menemaninya di hari libur. Ketika di tepi pantai, dia digoda seorang pria tua. Menyangka Yeonsu seorang PSK dan membuat Hwan marah ke orang tua ini. Dan hari itu mereka berhubungan. Hwan tidak dapat menahan perasaannya kepada wanita ini lagi. Ternyata orang tua di pantai inilah investor bisnis kelompok gangster Hwangje, Ketua Han Duk.
Sangha mengenalkan Huan kepada ketua Huanduk. Dialah investor utama kita. Huan kaget. Ini orang tua yang ditemuinya di pantai. Orang tua ini adalah investor dari banyak kelompok gangster. Dia memiliki banyak uang. Dia juga dekat dengan pejabat pemerintahan. Sangha adalah salah satu yang meminjam modal kepadanya. Dia mengingatkan Sangha, orang yang bernama Carter hanya ditahan 3 tahun. Dia harus berhati-hati terhadap orang ini. Ketika dia keluar, dia akan mencari masalah dengan Sangha. Perusahaan makin berkembang. Kelompok gangster Sangha tidak hanya mengurus hal yang ilegal saja sekarang. Mereka juga berbisnis secara legal. Entah kenapa Sangha sangat percaya dengan Huan. Dia merasa pria ini bisa menjadi penerusnya jika dia naik tingkat. Huan sempat bertanya, kenapa dia mengangkat dirinya. Sangha hanya merasa dia punya nama dan mata yang penuh tekad. Karena Huan jago bertarung, dialah yang membereskan para gangster saingan kelompok Huang Jie. Dan semua peredaran uang situs judi sekarang harus melalui Huan. Bahkan Gyeongsu turun posisi. Dialah yang menjadi anak buah Huan sekarang. Hubungan percintaannya dengan Yeonsu juga semakin mulus. 3 tahun berlalu, kelompok Sangha berhasil membangun gedung dan perusahaannya sendiri, Huang Jie Capital. Dan Huan adalah salah satu pimpinan di sana. Hidupnya benar-benar berubah. Tapi hari itu dia mendapat berita buruk dari bosnya Sangha. Dia harus melepaskan posisinya untuk sementara, karena media menyoroti posisinya sebagai atlet gagal pengatur skor judi. Ketika perusahaan go publik, citra perusahaan bisa terkena. Bos Sangha akan memberikan posisi baru, mengurus klub Temptation dan kembali mengurus situs judi. Huan merasa kecewa, tapi dia harus menerimanya. Kedua orang ini masih tidak suka kepada Huan, apalagi ketika posisinya turun. Kedua orang ini mulai mencari masalah dengannya. Taemu melapor kepada Sangha. Huan mulai makin sulit diatur. Bahkan dia tak mau mengurus klub Temptation. Sangha berkata, sekarang dia sudah bisa melunasi pembagian keuntungan dengan ketua handuk. Mereka bisa berdiri sekarang. Dia punya pandangan berbeda. Dia tak akan melukai keluarganya sendiri. Jangan ganggu Huan. Orang yang bernama Carter keluar dari penjara. Orang ini sangat dendam kepada Sangha dan ketua handuk. Dulunya dia juga tangan kanan ketua handuk. Tapi dia dikorbankan gara-gara Sangha naik posisi. Ternyata ada rahasia lain. Yeonsu sebenarnya bekerja juga di bawah ketua handuk. Wanita ini terikat hutang yang besar dengan orang tua ini. Orang ini cukup licik. Dia merasa Sangha agak lepas dari kendalinya. Sekarang Sangha sudah bisa bermain sendiri. Dia akan menggunakan Huan untuk diadu domba dengan bosnya. Apalagi posisinya baru saja turun. Dia tertarik untuk mensponsori Huan, memulai bisnis baru. Dia suka dengan potensinya, tapi ternyata gerak-gerik Huan sudah diawasi. Taemu melapor kepada bosnya. Nampaknya Huan mendekat kepada ketua handok. Mungkin saja dia berpindah majikan sekarang. Orang ini menyarankan agar Huan segera dihabisi. Sangha segera memanggilnya, mengajak Huan bicara, dan mengingatkannya untuk segera memindahkan server rumah judi mereka. Jika ini berhasil, dia akan mengembalikan posisinya lagi. Tapi Huan yang sudah merasa kurang senang berkata suatu hari dia ingin membangun bisnisnya sendiri. Ketua handuk mengingatkan Yeonsu agar jangan sampai melepaskan Huan dan mengurusnya, mendorongnya agar segera menerima proposalnya. Mengingatkan wanita ini dia berhutang banyak kepadanya. Yeonsu sebenarnya muak dengan pria tua ini, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun Huan dan Yeonsu berpacaran, dia sudah tahu wanitanya ini terikat hutang yang besar dengan bos Sangha. Dia tak tahan melihat Yeonsu masih harus bekerja melayani tamu VIP. Ada rahasia yang Huan tidak tahu. Wanita ini bukan hanya berhutang kepada Sangha, dia juga berhutang banyak kepada ketua handuk. Hutang itu terus berbunga. Huan menemui Sangha, meminta agar Yeonsu dilepaskan dari klub. Sangha menolaknya, mengatakan Cha Yeonsu berhutang banyak dengannya. Huan berkata, dia akan menanggung semua hutang itu. Sangha segera memerintahkan bawahannya agar semua hutang Yeonsu ditransfer kepada Huan. Sangha kecewa, ternyata Huan masih mementingkan perasaannya kepada wanita. Padahal Huan punya potensi besar. Pergesekan kekuasaan mulai terjadi. Huan memarahi kelompok Yujun dan Temo yang menagih hutang di wilayahnya. Dia menyuruh mereka untuk enyah dari sana. Ketua handuk dan Sangha sedang berada di sebuah pelabuhan. Sangha berencana akan membangun sebuah resort di pelabuhan.
Karena kekurangan uang, dia ingin Ketua Handuk berinvestasi di sana. Ketua Handuk menghitung modal dan keuntungan yang akan diperolehnya. Dia akan mempertimbangkan proposal dari Sangha. Saat di mobil perjalanan pulang, kelompok Kater mulai menyerang. Kater dulunya adalah orang kepercayaan Ketua Handuk bersama-sama dengan Sangha. Orang ini sangat yakin dia telah dibuang dan dikhianati. Kinilah saatnya dia membalas dendam. Dan bala bantuan datang. Kelompok Sangha sampai di sana. Ketua Handuk sangat marah kepada Sangha. Dia terlibat di pertikaian gangsternya. Dan Sangha memulai mengurus persoalan kecilnya. Dia mengancam Hyunsu. Hwan berubah gara-gara dia. Dialah yang membesarkannya. Gara-gara wanita seperti dia, Hwan mulai seenaknya. Dan balas dendam kepada kelompok Kater dimulai. Inilah adegan di awal film tadi. Semua perwakilan kelompok Hwangjae menyerang markas kelompok Kater. Semua orang ada di sana, termasuk Hwan, Yujun, dan Taemu. Kedua orang ini mengejek Hwan, yang jadi lembek gara-gara wanita. Dia berani turun atau tidak. Kedua orang ini menekannya agar dia yang maju duluan. Dan pertempuran dimulai. Hwan lah yang memimpin di garis depan. Pertarungan brutal antar gangster dimulai. Kedua kelompok ini bertarung secara brutal. Hwan berhasil menghabisi lawannya di luar. Dia masuk ke dalam ruangan dan ikut campur di pertarungan brutal itu. Tapi ternyata Yujun menyerangnya agar Hwan tewas di pertarungan kelompok itu. Dia sudah lama cemburu kepada Hwan, tapi Hwan membalikkan situasi. Dia berhasil melukai Yujun. Dan Taemu melihat Yujun yang terluka di hadapan Hwan, menyangka dialah yang melukai temannya. Taemu segera membawa temannya yang terluka. Dia tak menemukan Hwan di sana. Dia melapor kepada bosnya. Yujun terluka parah dan Hwan menghilang dari pertempuran. Sangha menjadi marah melihat keadaan Yujun yang terluka parah. Hwan yang terluka memilih pergi ke bar Temptation. Dia masuk ke sana dan mencari Yeonsu. Tapi wanita ini tak ada di kamarnya. Nomornya sudah tak aktif. Hwan yakin Ketua Sangha lah yang menculik Yeonsu. Dia ingin membereskan hutang ini, tapi dia sadar telah banyak dibantu oleh Sangha. Jalan manakah yang akan dia pilih? Hwan pergi menemui Sangha dan menanyakan di mana Yeonsu. Sangha mengejeknya. Dia jatuh gara-gara perempuan. Perempuan itu mungkin sedang bersenang-senang dengan laki-laki lain. Itu membuat Hwan tak bisa membantahnya. Taemu dan Gyungsu masuk ke ruangan itu. Sangha menanyakan apakah dia yang menusuk Yujun. Apalagi ada Taemu yang menjadi saksi. Dia mengancam Hwan. Pria ini sama sekali tak gentar. Tapi Sangha belum siap kehilangan Hwan. Dia menengahi dan menyuruh semuanya bubar. Saat akan menuju mobilnya, Sangha diculik oleh Kater dan gerombolannya. Gyungsu segera menelpon Hwan. Bos Sangha dalam masalah. Dia tak bisa menghubungi Taemu. Sangha diajar oleh Kater di tempat judi. Sangha tak bisa melawan orang ini. Dia dihajar habis-habisan. Kater sangat geram. Sangha lah yang menjebaknya dulu. Dan Hwan sampai di sana. Kater mengejeknya. Dia terlalu polos. Dia akan memberitahukannya rahasia bagus jika dia bisa mengalahkannya. Dan dimulai. Kater adalah kelas berat. Sedangkan Hwan hanya bermodal tekad dan strategi tarungnya.
Bos Sangha kali ini berhutang budi lagi dengan Huan. Dan Huan bertugas melenyapkan dan mengubur Carter hidup-hidup. Lalu orang ini pun sadar, dia mengejek Huan. Dia terlalu polos terjebak di permainan Sangha. Rumah judi pengaturan skor adalah milik Sangha dan dirinya. Dia telah dijebak agar bekerja untuk Sangha. Carter merasa dibuang setelah tujuan Sangha tercapai. Tapi Huan lebih parah lagi. Dia tak sadar Sangha mengacaukan hidupnya. Dia telah terjebak di perangkap yang disiapkan untuknya. Dia menyedihkan. Itu membuat Huan emosi dan menghabisi Carter. Dia berpikir, apakah benar selama ini telah dimanfaatkan? Ternyata Sangha telah menargetkannya semenjak dia menjadi atlet. Itu membuat Huan dendam. Dia akan membalasnya dengan cara lain. Hari itu resort di pelabuhan yang bernama Jelly Marina akan diresmikan. Bos Sangha menjadi pimpinan proyek itu. Saat memberi sambutan, polisi masuk. Bisnis Huangje Capital digerebek habis-habisan. Mesin slot, server rumah judi digerebek polisi. Dan buku besar transaksi dalam lemari besi disita. Ada jaksa di awal film di sana, Jin Woo. Sangha ditangkap. Dia tahu ketua Handok terlibat di penangkapan ini. Dan memang benar ketua Handok menggunakan Huan sebagai pionnya. Jaksa Jin Woo adalah orang suruhan ketua Handok. Buku besar itu diserahkan kepada Huan. Sejak saat itu Huan mengambil alih Huangje Capital. Dialah bos tertinggi yang menggantikan Sangha. Satu tahun berlalu, Huan menghadap ketua Handok. Orang tua ini merasa Huan agak lepas kendali sekarang dan mengingatkannya agar jangan terlalu serakah. Sepertinya orang tua ini pun punya niat untuk menyingkirkan Huan. Huan menemui Sangha di penjara, tapi Sangha tak pernah dendam kepada Huan. Dia mengingatkan dia sedang dimanfaatkan oleh orang tua itu. Tapi Huan sedang larut dalam ambisinya. Dia tak menerima saran dari Sangha. Hari itu rencananya dia akan menghadap dan melakukan pertemuan dengan ketua Huan, membahas komisi yang akan diberikan. Dia menemui para pemegang saham. Orang-orang ini bertingkah aneh, seakan-akan memberi perintah ketua Handok. Hari itu Huan akan melaporkan buku transaksi terbaru. Ternyata jaksa Jin Woo ada di sana. Dia memeriksa catatan Huan. Orang tua ini merasa Huan tak bisa diatur lagi. Memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Huan. Dia terlalu serakah. Saatnya posisinya akan digantikan. Saat itulah petugas kepolisian masuk dan menangkap ketua Huan. Apa yang terjadi? Huan membalikkan situasi bekerja sama dengan jaksa Jin Woo, membongkar transaksi keuangan busuk ketua Handok. Jin Woo berkata, jangan lupa jatahnya. Lalu dia pergi dari sana. Huan dibawa ke kantor polisi, dihujani pertanyaan awak media. Dia dicurigai terlibat menyuap para politisi untuk proyek terbarunya. Tapi di ruang dalam, jaksa Jin Woo juga bermain dua kaki. Dia berjanji akan mengeluarkan ketua Handok secepatnya. Huan hanyalah umpan sementara sebelum disingkirkan. Dia meminta jaksa Jin Woo untuk membebaskan Sangha. Orang ini dibebaskan. Dia berpapasan dengan ketua Handok yang memasuki penjara. Orang tua ini menyesal. Huan juga tak bisa diatur. Dia akan menjadikan Sangha raja kembali. Habisi Huan untuknya. Huan yang berada di dalam mobil, dia akhirnya sadar. Sangha tak menghabisi Yeonsu. Dia dibebaskan dari klub Temptation dan menjalani kehidupan biasa sekarang. Dia sudah salah sangka terhadap Sangha. Sangha kembali ke Huangje Capital. Tak ada karyawan yang berani mencegahnya. Sangha mengenang sesuatu. Dia tak bisa benci kepada Huan. Seperti melihat dirinya dalam diri Huan. Sekarang dia akan menghabisi jaksa Jin Woo terlebih dahulu. Orang licik ini kehilangan nyawanya. Ketua Handok kehilangan tangan kanannya di luar. Dia sekarang terjebak di penjara. Dia memberi instruksi agar Huan dan Sangha segera dihabisi. Di pelabuhan, Huan sedang mengecek kapal-kapalnya. Saat itulah orang-orang ketua Huan mengejarnya. Dia tertusuk karena lengah dan mereka sangat banyak. Lalu yang tak disangka, Sangha datang menolongnya. Dia bertarung bersama Huan. Mereka melawan mati-matian untuk bertahan hidup.
kelompok Taimu datang membantu, tapi sudah terlambat. Kedua orang ini sama-sama terluka karena dikeroyok. Mereka melarikan diri ke atas kapal. Huan dengan tenaganya yang tersisa menjalankan kapal. Inilah nasib tragis kedua orang ini. Mereka lah saudara yang sebenarnya. Sangha tak pernah meninggalkan Huan. Mereka memang berhasil menjebak ketua handuk, tapi dengan harga yang sangat besar. Di bawah sinar mentari di atas laut, kedua orang ini juga kehilangan nyawanya. Mereka tak mendapatkan apa-apa. Mimpi mereka untuk berkuasa berakhir di sini. Dan the end. Kehidupan gangster yang sangat rumit dan penuh plot twist. Kedua saudara yang saling mengkhianati, tapi mereka akhirnya bersatu dan kehilangan nyawa bersama. Jalan gelap memang tak pernah mudah. Huan yang egois terlambat sadar, dia telah dimakan ambisinya sendiri. Semoga terhibur, terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.